Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun penekanan warta jemaat sepanjang Minggu 9 sampai 15 Oktober 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan. Pada poin yang ke-15, retreat lansia jemaat Rantepao ke objek wisata Sakpa Bayo-Bayo Sangala dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, kumpul di gedung pelayanan dan berangkat pada pukul 8. Atas perhatian para lansia, jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-17, ibadah bulanan PWGT jemaat Rantepao dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 16 atau jam 4 sore, tempat di gedung pelayanan di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 5, konsumsi PWGT kelompok pelayanan 2. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-18, pertemuan bulanan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 pukul 17. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 1, pelayan Pendeta Yusuf Paliling, liturgis Penatua Soni Tangkedatu. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami ucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-19, berita duka, telah meninggal dunia Saudara Edward Ronaldo Pairunan pada hari Senin 3 Oktober 2022 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 di Tondon, Embang. Majelis Gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Edward Ronaldo Pairunan. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin yang ke-20, pelajaran katekisasi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 dan hari Minggu pukul 15 di Gedung Pelayanan Gereja Jemaat Rantepao. Kepada seluruh peserta katekisasi diharapkan untuk hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan informasi-informasi lainnya dan lebih lengkapnya silahkan Bapak Ibu membaca di Warta Jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, pujilah Allah yang agung dan Maha Esa, karena oleh Dialah kita boleh dipersekutukan dalam ibadah saat ini. Dalam persekutuan kita saat ini, mari dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan Allah, mengakui Dia tak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sebagai tema perenungan kita pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan kerinduan kepadanya dengan menyanyikan haleluya. Kristus kita
Jemaat Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang yang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, Layak diseliki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita merespon dengan menaikkan pujian. Nyanyikanlah haleluya. Jemaat Tuhan, bersama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah untuk senantiasa kita pegang teguh dalam kehidupan kita bersama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita bersama-sama untuk senantiasa kita taati dalam kehidupan ini, kita mengaku bahwa sering kita mengabaikan firman Tuhan ini. Karena itu mari bersama kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa kami sering tidak hidup menurut kehendak-Mu, tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut dan tidak rendah hati. Engkau telah mengurniakan keteladanan dan pengajaran kepada kami di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami. Bahkan keteladanan pun Engkau telah tanamkan kepada kami melalui kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Sepanjang tahun ini Engkau setia menuntun dan menjaga kami. Tetapi kami mengaku bahwa kami sering mengabaikan keteladanan itu. Selidiki aku
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 meneguhkan kita saat kita memberi ungkapan syukur kita. Mengiringi pundi kita menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa
Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa Surgawi, untuk hari ini yang sungguh luar biasa Engkau anugerahkan bagi kami jemaat-Mu. Ada kesempatan buat kami untuk memberikan tanda syukur kami ke hadirat-Mu melalui persembahan syukur. Berkati ini Tuhan, agar dapat dipakai, dipergunakan dengan baik, dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang masih ada pada masing-masing kami, pada jemaat-Mu, itu pun Tuhan berkati. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menggunakannya, mengelolanya dengan baik dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa bersyukur kami. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kembali kita menaikkan pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan firman Tuhan. Firman yang akan kita baca, kita renungkan pada malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 yang menjadi bahan utama kita malam hari ini. Bacaan kedua dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan bacaan kitab Injil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca, kita renungkan malam hari ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami muliakan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah satu-satunya penolong dan penuntun dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala tuntunan kasih-Mu yang boleh mengantar kehidupan kami dalam sepanjang seminggu yang berlalu. Di tengah berbagai kesibukan kami, di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan bagi kami masing-masing. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kami dapat dimampukan untuk mengangkat semua tanggung jawab dengan baik, semata-mata hanya oleh karena perkenan-Mu. Dan malam hari ini Engkau kembali boleh mempersekutukan kami di tempat ini bersama dengan jemaat-Mu, baik yang sempat hadir dalam ruangan di tempat ini maupun yang boleh ikut ibadah secara virtual dari berbagai tempat. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang selalu boleh Engkau karuniakan bagi kami. Di dalam kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, melandasi persekutuan kami pada malam hari ini.
Kami selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkati kami. Engkau berikan hikmat bagi kami semua. Baik hamba-Mu yang Kau pakai maupun segenap jemaat-Mu. Biarlah sungguh ya Tuhan, kami dapat dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca, kami mau renungkan saat ini. Ya Bapa di surga ini kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir.
Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayalah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita dibertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tetap dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari Kitab Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya puji Tuhan, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan, kita diperjumpakan. Baik yang sempat untuk hadir dalam ruangan di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di gedung pelayanan, dan juga Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari beberapa bagian bacaan kita malam hari ini, kita bersama akan dituntun dalam satu tema, tak ada Allah lain. Tak ada Allah lain. Tak itu kapenomban senga. Tak itu kapenomban senga. Dalam kita bersama mendengarkan dan menghayati ke-10 firman tadi, salah satu hukum, salah satu perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ketika kita bersama mendengarkan tema ini, tentu bahwa kita diingatkan oleh ke-10 firman yang kita boleh baca, kita dengarkan dan kita hayati, dan akan selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kita tentang kepada siapa kita selalu menyembah. Dan ini juga merupakan satu bagian pengakuan iman, sebuah pengakuan iman yang kalau malam hari ini lahir dari seorang yang asing. Dia adalah seorang Naaman. Siapa sosok seorang Naaman dalam bacaan kita malam hari ini? Disebutkan dalam bacaan kita tadi bahwa Naaman ini adalah panglima Raja Aram. Kalau seorang panglima itu tentu bahwa dia adalah seorang yang punya peran yang penting. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya. Dia sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram.
sekali lagi bahwa seorang Naaman ini adalah panglima pasukan yang terpandang, seorang yang disayangi, seorang yang tentu diberikan satu tempat yang khusus karena dia adalah orang yang sangat penting, karena dialah Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi di sisi yang lain, dia adalah seorang yang terpandang, seorang panglima pasukan, tetapi sayang bahwa juga disebutkan dia sakit kusta. Dia sakit kusta. Nah, kalau penyakit kusta ini adalah sebuah penyakit yang pada saat itu, pada masa itu, ada pemahaman yang berkembang bahwa ketika orang sedang sakit kusta, itu adalah merupakan sebuah bentuk kutukan. Sebuah bentuk kutukan bagi dirinya. Dan ini tentu menjadi sebuah hal yang tidak baik bagi seorang Naaman. Di satu sisi bahwa dia adalah seorang yang diberikan posisi yang baik, seorang panglima, tetapi kemudian dia mengidap sebuah penyakit yang menurut pemahaman pada saat itu bahwa itu adalah merupakan sebagai sebuah bentuk dari sebuah kutukan. Dan tentunya ini menyebabkan sebuah integritas dari seorang Naaman akan dipertanyakan. Dan tentu bahwa dia akan merasa tidak nyaman dengan sebuah posisi yang strategis, kemudian ada sesuatu yang sedikit mengganggu. Dan itu menjadi sebuah kecemasan yang tentu luar biasa bagi seorang Naaman. Sehingga tak heran apabila segala upaya dia lakukan untuk bagaimana supaya bisa dia sembuh dari sakit yang sedang dialami. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sebuah usaha untuk bisa mendapatkan sebuah kesembuhan, Naaman kemudian dia diperjumpakan dan dia dipertemukan oleh secara pikiran manusia, pikiran kita, sesuatu yang tentu di luar dugaan, bahwa bagaimana melalui seorang gadis yang dalam bacaan kita tadi, bahwa ketika dia bertemu dan berjumpa dengan seorang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kesembuhan baginya, seorang yang sederhana yang tidak terpandang, seorang perempuan, seorang suruhan yang tentu bahwa bagi Naaman ya sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Bagaimana Tuhan mau menyatakan kesembuhan baginya dan seperti apa yang Tuhan mau lakukan terhadap dia untuk bisa sembuh dari penyakit yang sedang dialami. Karena selama ini Naaman hanya mengandalkan logika berpikirnya. Dalam bacaan kita tadi katakan bahwa tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku itu. Lalu kemudian selanjutnya, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel, dan berbagai hal yang
tentu membuat dia menjadi gusar karena tidak seperti yang dia bayangkan bagaimana cara untuk bisa dia disembuhkan dari penyakit yang sedang dialami. Ketika dia pergi mengikuti petunjuk yang disampaikan kepadanya melalui seorang gadis yang tentu di luar dari perkiraannya, diperjumpakan oleh seorang yang tentu juga akan dipakai oleh Tuhan, adalah sosok seorang Elisa. Tetapi sayang bahwa apa yang dipikirkan oleh Naaman sekali lagi tidak seperti yang dia harapkan. Dia pergi tetapi dia gusar sambil berkata bahwa apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperbuat kepadanya tidak seperti yang diharapkan, bahwa bagaimana dia akan datang dan bagaimana dia akan disembuhkan dengan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi bahwa sesuatu yang di luar dari dugaan. Apalagi ketika dia pergi mengikuti arahan dan petunjuk dari seorang gadis untuk diperjumpakan oleh seorang Elisa. Dia pergi, dia datang dengan segala kemuliaan, dengan status yang dia miliki sebagai seorang panglima. Bahkan apa yang dia bawa, sejumlah prajurit kereta serta membawa 340 kilo perak, ada 68 kilo emas sebagai sebuah bentuk hadiah yang akan dia persembahkan. Dia menyangka bahwa dengan semua apa yang dia bawa, seorang Elisa akan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kesembuhan yang dia akan alami. Tetapi perbuatan belas kasihan Allah atas kesembuhan yang diberikan kepada seorang Naaman, sekali lagi itu di luar dari apa yang diharapkan, logika pikiran manusianya. Tuhan justru berkenan memakai orang-orang yang sederhana, orang yang tidak terpandang. Hamba seorang perempuan, suruhan seorang pegawai. Cara yang amat sederhana, yang tidaklah terlalu rumit untuk kemudian dipakai oleh Tuhan, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kesembuhan bagi seorang Naaman. Dan pastinya bahwa tentu sulit untuk dia menerima apa yang dilakukan kepadanya. Tetapi justru dengan cara inilah Tuhan mau memperlihatkan bagaimana kuasanya, bagaimana kemuliaannya. Bagaimana dia mau menyembuhkan seorang Naaman dari sakit yang sedang dialami. Dia pergi dengan gusar. Dia pergi dengan tidak nyaman. Tetapi kemudian apa yang terjadi dan apa yang dialami, dia mengikuti perintah, sehingga betul bahwa kemudian dia kembali dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, dan bagaimana dia sungguh merasakan sebuah perkara yang luar biasa. Dia bisa disembuhkan, dipulihkan dari sakit yang dialami. Dia mengikuti perintah, pergi dalam sungai Yordan. Dia hanya mengikuti perintah, dan tentu bahwa tidak sekedar sebuah perintah yang disampaikan oleh abdi Allah ini kepadanya, tetapi dengan cara Tuhan untuk bagaimana dia menyatakan kemuliaannya dengan
cara yang di luar logika pikiran manusia apa yang diharapkan oleh seorang Naaman. Tetapi kemudian itu terjadi dan dialami. Dia pulih. Dalam ayat yang ke-14 bacaan kita tadi. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah dia sembuh, dia dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Allah sendiri. Ada sebuah pengakuan dari seorang Naaman. Dalam ayat yang ke-15 bacaan kita tadi, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga pengakuan dari seorang yang ditahirkan, dipulihkan oleh Allah, ke-10 orang kusta yang disebutkan dalam bacaan kita di kitab Injil Lukas. Ada seorang yang kembali menjumpai Yesus dan dia adalah seorang asing, seorang Samaria. Tetapi justru kemudian dia yang kembali kepada Yesus. Pertanyaan yang disampaikan kepadanya, di mana yang ke-9 orang? Bukankah mereka juga telah menjadi tahir? Sekali lagi bahwa seorang Samaria itu dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di kaki Yesus. Sementara mereka yang lain entah kemana mereka pergi. Dan Yesus mengatakan kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Cara yang tentu juga dialami oleh ke-10 orang kusta tadi. Mereka datang kepada Yesus, mereka berteriak-teriak kepada Yesus untuk mereka bisa disembuhkan karena mereka percaya bahwa pasti Yesus bisa akan menyembuhkan mereka. Yesus memandang mereka, cara yang tentu berbeda lagi Yesus tunjukkan kepada mereka. Tidak seperti harapan Naaman tadi bahwa ya mungkin Elisa akan bisa menggaruk-garuk kepalanya, menyembuhkan dia dengan cara yang luar biasa, dengan memberikan obat atau dengan mendoakan dia, tetapi dia hanya menyuruh kepada pergi ke sungai. Dan juga ke-10 orang kusta ini, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka ketika mereka datang memohon belas kasihan kepada Yesus, Guru kasihanilah kami. Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Hanya itu yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Tidak ada sesuatu hal yang Yesus lakukan untuk mereka segera sembuh. Yesus hanya memberikan perintah kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan ketika dalam perjalanan mereka belum berjumpa dengan imam yang disebutkan oleh Yesus, mereka telah sembuh, mereka telah pulih. Sekali lagi bahwa mereka hanya mengikuti perintah Yesus. Pergilah, dan mereka pergi. Perintah yang tentu juga disampaikan Allah melalui seorang Elisa kepada Naaman, mengikuti petunjuk. Dalam hal ini kita mau melihat bersama hal-hal yang kadang kita tidak pahami, bagaimana cara Allah untuk menyatakan kemuliaannya, kuasanya, kesembuhan yang sungguh bisa dinyatakan bagi seorang Naaman dan juga bagi seorang ke-10 orang kusta tadi. Naaman dengan gusar pergi. Dan kadang juga mungkin kita seperti itu dalam kehidupan kita ketika ada penyakit yang sedang kita alami, ada masalah, ada persoalan yang kita hadapi.
Kadang kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tetapi kemudian mungkin pada saat itu Tuhan belum menjawab apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Lalu kadang kita mempersalahkan Tuhan, atau bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan. Kadang kita tidak bersabar untuk menanti dan menunggu kapan Tuhan akan nyatakan kuasanya dan kemuliaannya untuk menjawab segala persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi dan dialami oleh Naaman membawa dia pada sebuah pengakuan, aku tahu di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Hal ini dapat dimengerti sebab banyak hal yang terjadi dan dialami, termasuk ketika penyakit kusta lebih jauh dipahami sebagai penyakit yang bahkan terkait dengan hal yang najis, dan akhirnya seseorang hanya dapat disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga tidak heran kalau jika saat menerima bagaimana berita tentang keinginan Naaman untuk disembuhkan dari kustanya, Raja Israel pun marah besar dan mengoyak pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Sang Raja Israel paham betul betapa hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan seseorang dari penyakit kustanya, bahkan memulihkan dan menghidupkan manusia dengan cara yang melampaui pikiran dan akal manusia. Dan di dalam Yesus Kristus sesungguhnya Allah telah menunjukkan dan menyatakan karyanya bagaimana kesembuhan yang sungguh Dia telah nyatakan bagi manusia. Banyak hal yang luar biasa telah dibuat oleh Yesus, termasuk ketika Dia mampu hanya oleh perintah yang Dia sampaikan kepada 10 orang kusta tadi, dan mereka telah disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang percaya dan kita semua dipanggil untuk bagaimana menjadi prajurit, menjadi pahlawan yang taat kepada Kristus. Ketaatan dan kesetiaan selalu mengikuti perintah Yesus akan memulihkan, akan menyembuhkan kita dari berbagai persoalan, berbagai masalah yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Datang kepada Yesus, bukan ke tempat-tempat yang lain. Ya, karena banyak orang yang ketika mungkin sudah pergi ke rumah sakit, mereka makan minum obat belum kunjung sembuh, kadang pergi lagi mencari tempat-tempat yang lain. Ya, karena mereka berpikir bahwa di tempat-tempat tersebut mungkin ada sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepadanya, mereka bisa sembuh. Atau mungkin banyak yang meninggalkan Tuhan karena mereka belum menerima apa yang mereka harapkan untuk bisa dipulihkan dan disembuhkan dari berbagai masalah persoalan yang sedang dialami. Bapak, Ibu, dan saudara, kunci dari kesembuhan Naaman mengalami kesembuhan tatkala dia dahulu dia mau merendahkan hati, dia taat, dia mengikuti perintah Allah melalui abdinya. Dan ketika Naaman mau taat dan belajar rendah hati, serta tidak hanya bersandar pada pengertiannya sendiri, pada apa yang dia pikirkan, dia bisa mengalami kesembuhan secara total.
termasuk juga kepada 10 orang kusta tadi. Mereka mengikuti perintah Yesus dan mereka disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang percaya dan kita semua dipanggil untuk hidup dalam ketaatan hanya kepada Tuhan. Pengakuan iman kita bahwa hanya Tuhanlah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menyatakan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang lain, seperti tuntunan tema kita pada malam hari ini. Sehingga dalam sebuah pengakuan yang kita ucapkan dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa ketaatan, kesetiaan kita hanya serahkan kepada Dia. Sehingga sungguh kita dapat dimampukan dan melihat bagaimana karya, bagaimana kesembuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita sehingga sungguh tetap kita dalam kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan segala perintah dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pergumulan hidup dan berbagai masalah persoalan yang sedang kita alami, kadang kita selalu berharap bahwa kita segera keluar dari berbagai persoalan kita segera dipulihkan dan disembuhkan dari berbagai sakit penyakit yang sedang kita alami. Dan malam hari ini kita boleh belajar kepada sosok seorang Naaman, belajar kepada ke-10 orang kusta dalam sebuah keyakinan bahwa mereka pasti disembuhkan ketika mereka datang kepada Yesus. Mereka mengikuti perintah Yesus, mereka taat, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kita pun percaya bahwa dalam ketaatan kita, kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus, kita yakin bahwa Yesus pasti akan selalu menyembuhkan kita, memampukan kita untuk boleh keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Di dalam doa kita bersama-sama kita mendukung dalam doa ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Seperti yang ada di warta jemaat ada 7 orang. Dan juga masih ada satu tambahan, Ibu Lina Pongtuluran Palamba di Jakarta yang sedang dalam kelemahan tubuh, dan mungkin juga masih ada yang tidak sempat disebutkan dalam warta dan juga melalui tambahan pokok doa pada malam hari ini. Dan juga kita terus berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia, berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam seminggu ke depan ini, dan juga secara khusus bagi keluarga Ibu Evita Lepong Bulan Pairunan atas duka cita yang mereka alami ketika ditinggalkan seorang anak kekasih saudara Edward Ronaldo Pairunan yang kemarin telah dimakamkan. Dan juga kita terus berdoa untuk perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami, Allah pemelihara, Allah penuntun kehidupan ini. Engkau Allah yang sanggup melakukan berbagai hal yang kadang di luar dari pikiran logika manusia. Sesuatu yang kadang kami tidak pikirkan, tetapi Engkau Allah sungguh Allah yang memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan,
kami boleh belajar pada sosok Naaman, 10 orang kusta yang Tuhan boleh sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri, dan hanya oleh ketaatan menuruti perintah-Mu lah, mempercayakan kehidupan ini. Sungguh kami dapat melihat betapa kuasa-Mu Engkau nyatakan ya Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami bersama-sama, kami sungguh tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang telah menyatakan keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang Engkau sudah karuniakan dalam kami memuji dan memuliakan Engkau. Iya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu di dalam suka duka perjalanan hidup yang dialami. Mendoakan beberapa anggota jemaat yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan. Melalui dokter, para medis, obat-obatan, biarlah mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Berikan kesetiaan dan ketaatan untuk senantiasa hidup berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Senantiasa boleh menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan di masa tua mereka. Dan senantiasa hanya merahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, juga kami menaikkan syukur kami kepada-Mu bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan dalam minggu ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang mereka boleh alami. Semuanya hanya oleh karena kasih, karena anugerah daripada-Mu. Kami berdoa buat anggota jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka masing-masing. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, mereka senantiasa menikmati setiap berkat-Mu melalui usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi masing-masing jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan berkati segala perjuangan anak-anak kami ini. Berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka sungguh dalam ketekunan. Pada waktunya Tuhan mereka boleh menikmati semua yang terbaik demi untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan bagi anak-anak kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga Ibu Evita Lepombulan Pairunan, duka yang mereka alami ketika mereka ditinggalkan salah seorang anak yang mereka kasih dan mengasihi mereka, Edward Ronaldo Pairunan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menuntun kehidupan mereka, menguatkan iman percaya mereka atas duka yang mereka alami. Bahwa sekalipun mereka ditinggalkan seorang anak yang mereka kasih dan mengasihi mereka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka, sehingga sungguh ya Tuhan mereka kuat untuk menghadapi duka cita ini. Dan semua proses pemakaman anak kekasih telah berjalan dengan baik. Semua karena campur tangan daripada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan sepanjang seminggu ke depan ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Segenap majelis gereja yang Tuhan boleh pakai di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Berikan kekuatan hikmat bagi kami, kesehatan yang baik, sehingga sungguh ya Tuhan kami dapat dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk rencana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao.
Berkati segenap panitia, majelis gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semua rencana ini sungguh boleh berjalan dengan baik. Semua hanya oleh karena perkenan-Mu ya Tuhan. Kerinduan untuk memiliki sebuah tempat gedung pelayanan yang bisa dipergunakan baik dalam ibadah bersama dengan jemaat Tuhan, pelayanan-pelayanan bagi OIG, bagi anak-anak kami sekolah minggu, bagi para lansia, dan bahkan ya Tuhan sebagai tempat bersama-sama dalam kami menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantai Pao. Biarlah sebuah harapan kerinduan ini boleh terwujud dengan baik. Semua hanya oleh karena perkenan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara ini, dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Berkati ya Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, berikan kesehatan bagi pemerintah kami. Biarlah sungguh dapat dimampukan untuk mengangkat semua tanggung jawab, membangun bangsa negara ini, menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa negara kami. Berkati aparat keamanan TNI Polri, tenaga kesehatan. Biarlah Tuhan mereka pun dapat dimampukan untuk mengangkat semua tanggung jawab dengan baik, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga sungguh ya Tuhan akan tetap aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan telah pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah persekutuan kami pada malam hari ini. Sementara ya Tuhan kami akan kembali ke rumah kami. Engkau tuntun sertai kami ya Tuhan, tibahkan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Mohon ampunnya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikut telah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ada yang tanya nyanyian. Ada yang tanya kepadaku,
jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan jalanilah hidup dengan keyakinan dan kesetiaan, serta selalu berharap kepada Tuhan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari terus bersyukur dan bersukacita senantiasa. Karena itu arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita atas ibadah yang boleh kita nikmati pada malam hari ini. Setiakah diriku padamu Tuhanku. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.